Salam sejahtera Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita sekalian sehat selamat tanpa kurang satu apapun. Sebentar nanti saya mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama berdoa. Hamba-Mu akan mewartakan firman-Mu Tuhan. Setiap telinga yang sedia mendengar, hati yang menerima, dan sedia melakukannya. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menyempurnakannya Tuhan. Amin. Nah, menjadi dasar pemberitaan dari Matius pasal 21 ayat 18 sampai yang ke-22. Bapak silakan membacanya secara mandiri. Saya memberi tema perenungan pada hari ini. Aminkan apa yang Allah perbuat dan lakukanlah apa yang menjadi tugas. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah melihat kakek dan ayah saya menebang pohon buah di kebun buah kami. Saya bertanya kepada mereka, kenapa mesti ditebang? Jawab mereka adalah, karena pohon buah ini tidak mengerjakan tugasnya, menghasilkan buah. Pohon buah harusnya menghasilkan buah, bukan daun atau batang yang terpenting daripadanya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini kemarahan yang dilakukan oleh manusia kepada pohon buah yang tidak menghasilkan buah. Melalui nas kita pada hari ini, Matius menceritakan peristiwa Yesus mengutuk pohon ara. Sepintas di ayat yang ke-18, karena Tuhan Yesus lapar. Dan buah pohon ara itu tidak ia dapati untuk mengenyangkan perutnya. Sesungguhnya Ibu Bapak tidaklah demikian. Lalu mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini? Karena sejak zaman para nabi, pohon ara menjadi lambang bangsa Israel. Pohon ara berbuah tidak mengenal musimnya. Baik musim gugur, musim dingin, musim semi, ia mengeluarkan buah yang lebat. Terlebih dahulu baru kemudian daunnya. Karena itu Allah mengatakan kepada Nabi Hosea pasal 9 ayat yang ke-10a. Aku mendapati Israel dahulu seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Allah telah memanggil orang Israel, memilih, menguduskan mereka, memberkati, memelihara, melindungi mereka, agar mereka mengeluarkan buah yang menyenangkan hati Tuhan dan berdampak bagi sesama. Namun ketika mereka tidak melaksanakan tugas mereka menjadi pohon buah, dalam Hosea pasal 9 ayat 10 tadi bagian B, dan juga dalam kitab Iuel pasal 1 ayat 7, Allah mengutuk pohon ara itu sehingga ia tidak berbuah lagi. Sudah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman Tuhan Yesus, ia juga melakukan hal yang sama kepada bangsa Yahudi. Karena Tuhan Yesus telah datang ke tengah-tengah mereka sebagai Mesias yang Tuhan telah janjikan yang mereka nanti, tetapi mereka tidak menyambut dan menerima Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pengampunan dosa dan berita keselamatan, alih-alih mereka terima, mereka jadikan olok-olokan, mereka menghujat Tuhan Yesus dan kemudian juga menista Dia. Sebagai sang pemilik dari umatnya, apakah Tuhan Yesus salah jika ia menghukum dengan mengatakan di dalam ayat yang ke-19 dari nas kita, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Karena melihat umatnya ini tidak punya niat untuk berbuat baik, tidak punya niat untuk hidup beribadah dengan benar kepada Tuhan, tidak punya niat
untuk bertobat. Cepat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang pertama. Kemudian hal yang kedua, Tuhan Yesus menyediakan kuasa kepada murid-muridnya dan memberikan nasihat. Kuasa yang disediakan oleh Tuhan Yesus jauh lebih besar. Dia katakan yang akan memampukan mereka memindahkan gunung jika mereka memiliki iman yang tidak bimbang. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi prasyarat adalah iman yang tidak bimbang. Maka mereka akan mendapatkan kuasa Yesus, akan dapat mempergunakannya dan dapat menikmati dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, berdoa. Berdoa adalah ciri dan tanda pembuktian iman seseorang tidak bimbang. Ayat yang ke-22. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu minta dengan iman, kamu akan menerimanya. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus melalui nas ini, mari kita merenungkan. Adakah hal-hal yang perlu kita benahi dari kehidupan kita? Menyangkut perbuatan iman kita kepada Tuhan. Kita meragukan kasih setia Tuhan. Jikalau kita menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, pencobaan. Amat perlu bagi kita percaya dengan tidak bimbang. Mari kita benahi, mari kita koreksi. Apakah ada tanggung jawab moral sosial kita kepada sesama yang masih kita belum lakukan dengan sepenuhnya? Keadilan, kebenaran, dan kasih. Dan Yesus menunggu, meminta kita dan memberikan nasihat untuk melakukannya. Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami dengarkan. Biarlah menjadi penuntun kehidupan kami di tengah berbagai tantangan dan harapan. Agar kami kuat mengolah setiap tantangan menjadi batu loncatan. Karena tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk melakukannya. Terlebih Tuhan, segala yang menjadi penghalang, seperti gunung yang besar, virus corona saat ini, akan mampu kami lihat, mampu kami yakini, dapat diatasi pada saatnya nanti. Karena kuasa Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dan kami sekalian. Hidup kami selanjutnya, pelayanan kami serahkan dalam kuasa pimpinan Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Amin.